Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas HKI 5A yang beranggotakan 1. Muhammad Nibros Hamam NIM 1921211026, 2. Latifah Dwi Cahyani NIM 1921211027, 3. Fitri Yuli Astuti NIM 1921211028, dan 4. Salma Sausan Gustia Utami NIM 1921211031 akan sedikit mempresentasikan materi mengenai kewarisan Islam di pengadilan agama di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nibros Hamam NIM 1921211026 sedikit akan membeberkan tentang hukum waris yang digunakan di pengadilan agama dan apa pedomannya. Baik, langsung saja. Untuk perkara waris yang digunakan ketika kita mengurus perkara waris kita di pengadilan agama, maka pengadilan agama akan menentukan atau akan memutuskan perkara waris kita dengan pedoman kompilasi hukum Islam atau yang seringkali kita sebut dengan KHI. Hukum kewarisan yang diatur dalam KHI atau kompilasi hukum Islam ini secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid, yang dimana di dalam Al-Quran telah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Dan masih ada yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 12. Lanjut, adapun pasal-pasal yang digunakan ketika kita mengurusi perkara waris di pengadilan agama adalah pasal 171 sampai dengan pasal 214 kompilasi hukum Islam dengan jumlah pasal total 43 pasal. Di dalam pasal tersebut mengatur berbagai hal tentang perkara waris, baik perihal ahli waris, perihal bagian ahli waris, perihal metode pembagian waris, dan juga masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya mengenai praktik penyelesaian kewarisan di pengadilan agama. Di pengadilan agama dalam masalah kewarisan dapat ditempuh dengan dua cara, yakni yang pertama melalui gugatan. Dalam hal gugatan yang diajukan berarti terdapat sengketa terhadap objek waris. Hal ini bisa disebabkan karena adanya ahli waris yang tidak mau membagi warisan sehingga terjadi konflik antara ahli waris. Proses akhir dari gugatan ini akan melahirkan produk hukum berupa putusan. Yang kedua melalui permohonan, yakni permohonan yang diajukan oleh para ahli waris. Dalam hal ini tidak terdapat sengketa. Terhadap permohonan tersebut, pengadilan akan mengeluarkan produk hukum berupa penetapan. Kemudian mengenai sengketa pembagian harta waris, menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris di kemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non-litigasi. Jalur litigasi mengarah pada hukum acara yang berlaku yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Sedangkan non-litigasi penyelesaiannya yakni diselesaikan di luar pengadilan. Kemudian dalam hal penyelesaian di pengadilan, dalam hukum acara peradilan agama, sengketa waris diatur penyelesaiannya oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 56 angka 2, yakni ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.
Inti pada pasal tersebut bahwa pengadilan agama dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui upaya damai atau mediasi. Pada setiap sengketa waris di pengadilan agama, terlebih dahulu hakim melakukan mediasi pada para pihak. Mediasi merupakan kewajiban bagi hakim sebelum gugatan sengketa waris diperiksa. Dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi. Sehingga jika suatu perkara yang dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Kemudian di mana hakim sebelum mengadakan pemeriksaan wajib mendamaikan pihak-pihak yang sengketa. Dan pada waktu sidang pertama, hakim wajib menunjuk mediator untuk melaksanakan perdamaian dengan cara mediasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam hukum Islam, salah satu pertimbangan penerapan hukum kewarisan yakni dengan cara perdamaian, seperti dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai sarana penyelesaian untuk menghindari timbulnya perselisihan atau terjadinya perselisihan yang sedang berlangsung. Kemudian apabila mediator berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka dibuatlah akta perdamaian oleh hakim dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian tersebut. Adanya akta perdamaian, maka kesepakatan perdamaian tersebut mendapat kepastian hukum dan memiliki kekuatan eksekutorial atau memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan. Akta perdamaian tersebut berisikan kesepakatan di antara para ahli waris mengenai sengketa pembagian harta waris. Dengan kata lain, sengketa harta waris tersebut telah berakhir karena munculnya akta perdamaian yang merupakan akhir dari sengketa pembagian harta waris. Apabila dalam proses mediasi tidak mendapatkan kata sepakat dari para pihak, maka mediator berwenang menyatakan proses mediasi telah gagal dengan membuat laporan kepada majelis hakim pemeriksa perkara, sehingga perkara waris ini dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan pokok perkara oleh majelis hakim pada hari sidang selanjutnya. Para pihak menghadap hakim pada hari sidang yang ditentukan dan proses persidangan dilanjutkan sebagaimana biasanya. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Adapun proses untuk mengajukan permohonan ahli waris ke pengadilan agama bisa ditempuh dengan cara mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan ke ketua pengadilan agama yang meliputi tempat tinggal pemohon. Bagi pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan agama. Kemudian, pemohon membayar biaya perkara. Setelah itu, hakim akan memeriksa perkara permohonan tersebut dan terhadap permohonan tersebut, hakim kemudian akan mengeluarkan suatu penetapan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Putri Bulastuti, NIM 19212128 akan menjelaskan sedikit materi mengenai kewenangan pengadilan agama dalam bidang kewarisan. Kewenangan pengadilan agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pengadilan agama Pengadilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan di antara orang-orang yang beragama Islam adalah orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan dirinya secara sukarela kepada hukum Islam. Kemudian adapun kewenangan peradilan agama dalam bidang kewarisan tertera diatur dalam pasal 49 huruf B. Yang pertama yaitu pengadilan agama berwenang untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris. Kedua, pengadilan agama berwenang untuk menentukan
harta peninggalan. Ketiga, pengadilan agama berwenang untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Keempat, pengadilan agama berwenang melaksanakan pembagian harta peninggalan pewaris. Kelima, pengadilan agama berwenang menetapkan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris. Keenam, pengadilan agama berwenang untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Dan dalam proses penyelesaian sengketa waris, pengadilan agama memiliki dua wilayah wewenang, yaitu wilayah fatwa dan wilayah qada. Dalam wilayah fatwa, pengadilan agama hanya menjelaskan tentang pembagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan dalam ilmu farid atau ilmu waris. Sedangkan dalam wilayah qada, pengadilan agama berhak untuk menentukan tentang harta apa saja yang harus dibagikan dan harta apa saja yang menjadi harta warisan, serta mengenai pembagian warisan sesuai yang telah dijelaskan dalam ilmu waris. Dan dalam wilayah qada, pengadilan juga berhak untuk menentukan menentukan atau memutus setiap sengketa yang terjadi di antara ahli waris. Dan dalam kasus pewaris Islam dan non-Islam, pengadilan agama memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa tentang pembagian harta peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam. Namun, apabila pewaris tersebut non-Islam, maka surat permohonan harta warisan tersebut diajukan ke pengadilan negeri. Wewenang tersebut berdasarkan pada ketentuan pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Sekian materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, peranan peradilan agama pada dinamika pertumbuhan hukum waris. Salah satu bagian terpenting dalam integrasi tata hukum di Indonesia adalah pengakuan hukum Islam. Melihat dari sejarah, di era-era kerajaan Islam ada di antaranya menjadikan hukum Islam sebagai hukum resmi. Secara konstitusional, peradilan agama berakhir sebagai peradilan semu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 di pasal 10 telah menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 4 peradilan, dan salah satunya adalah peradilan agama. Perwujudan dari undang-undang itu dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang secara yuridis formal telah memposisikan peradilan agama sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya seperti peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Masalah kewarisan telah menjadi kompetensi dan wewenang peradilan agama. Hal itu dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf B. Secara substansif, dalam undang-undang itu telah mengatur siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris, harta peninggalan pewaris, porsi atau bagian hak dari para ahli waris, pelaksanaan pembagian harta yang ditinggalkan, dan penetapan pengadilan terhadap permohonan penentuan ahli waris dan penentuan pembagian hak ahli waris. Peran serta peradilan agama dalam pertumbuhan hukum waris terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai peradilan agama. Dalam undang-undang tersebut telah menyebutkan bahwa para pihak yang akan melakukan sengketa atau permohonan pembagian warisan dapat memiliki hukum yang akan digunakan. Maknanya adalah dalam pembagian warisan dan sengketa warisnya, ketentuan itu termuat dalam penjelasan pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 3
tahun 2006, kewenangan atau kekuasaan mengadili sengketa warisan antara orang-orang beragama Islam tidak lagi mempunyai dualisme hukum. Kewenangan mutlak peradilan agama untuk mengadili perkara warisan bagi yang beragama Islam, sumber hukum material dengan basis hukum Islam yang bermuara pada sumber primer hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadis. Sumber pokok itu kemudian dijabarkan dalam kitab-kitab fikih dan diformulasikan dalam bentuk peraturan undang-undang. Salah satu produk hukum material peradilan agama yang digunakan adalah KHI. Hukum waris Islam menjadi salah satu muatan dari KHI. Dikatakan sebagai hukum waris Islam karena di dalamnya memuat suatu ilmu tentang warisan, baik yang menerima, yang tidak menerima, kadar warisan dan cara pembagiannya. Kehadiran KHI sendiri menjadi wujud dari penguatan hukum waris Islam, dan secara umum membicarakan aspek-aspek dari hukum Islam di Indonesia, KHI dianggap sebagai satu di antara sekian banyak karya besar dalam rangka memberi arti yang lebih positif bagi kehidupan dan kebangkitan peradilan agama. KHI tidak bersifat mutlak atau sesuatu yang telah final. KHI sendiri bersifat lebih terbuka dan menerima usaha-usaha perbaikan dan menyempurnakan untuk meraih keberhasilan yang lebih baik di masa mendatang. Karena seperti diketahui posisi KHI masih dalam bentuk impres yang belum begitu kuat dalam tatanan hukum di Indonesia. Namun muatan dalam KHI sudah disesuaikan dengan kultur masyarakat di Indonesia.